Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Pratama. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tipologi kitab hadis dan kitab hadis kanonik. Nah, sebelum membahas jenis-jenis kitab hadis, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu tipologi kitab hadis. Nah, jadi tipologi kitab hadis adalah cara para ulama mengelompokkan dan menyusun berdasarkan metode tertentu. Ada yang disusun berdasarkan nama sahabat, berdasarkan tema fikih, berdasarkan nama perawi, bahkan ada yang disusun untuk melengkapi kitab hadis yang sudah ada. Mengapa hal ini penting? Karena hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, sehingga para ulama berusaha menyusunkannya dengan sistem agar terlihat lebih mudah dipelajari dan dijadikan rujukan. Nah, yang pertama ada kitab musnad. Kita mulai dari kitab musnad. Nah, kitab musnad ini adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Artinya, seluruh hadis yang berasal dari satu sahabat dikumpulkan menjadi satu bagian tanpa melihat apakah temanya tentang sholat, puasa, atau yang lainnya. Contoh kitab musnad yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad bin Hambal. Kelebihan kitab ini adalah sangat membantu dalam penelitian sanad dan jalur periwayatan hadis. Namun, kekurangannya itu cukup sulit digunakan jika kita ingin mencari hadis berdasarkan tema tertentu. Terus yang kedua ada kitab sunan. Nah, selanjutnya adalah kitab sunan, yaitu berbeda dengan kitab musnad. Kitab sunan ini disusun berdasarkan bab-bab fikih seperti bab sholat, zakat, puasa, nikah, dan sebagainya. Nah, jadi fokus kitab ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam ataupun disebut hadis hakam. Contohnya yaitu Sunan Ahmad, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, karena disusun berdasarkan tema fikih, kitab sunan menjadi sangat sistematis dan praktis bagi para ulama maupun pelajar yang ingin mempelajari hukum Islam. Terus yang ketiga ada kitab jami'. Nah, jenis berikutnya adalah kitab jami'. Kitab jami' ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan kitab sunan, yaitu isinya tidak hanya membahas hukum tetapi juga membahas yang pertama ada akidah, akhlak, tafsir, sejarah, adab, hingga berbagai aspek ajaran Islam lainnya. Nah, contoh kitab jami yang paling terkenal adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, karena pembahasan itu lengkap, ya kan? Kitab jami ini juga sering dijadikan rujukan utama dalam kajian-kajian hadis. Terus yang keempat ada kitab Mu'jam. Nah, berikut yaitu kitab Mu'jam. Nah, kitab Mu'jam ini disusun berdasarkan nama perawi. Biasanya itu mengikuti urutan alfabet. Nah, contohnya yang terkenal adalah Mu'jam Al-Kabir karyanya Imam At-Tabrani. Kelebihan kitab ini adalah untuk memudahkan para peneliti dalam mempelajari sanad dan mengetahui siapa saja perawi suatu hadis. Gitu. Namun karena tidak disusun berdasarkan tema, kitab ini tuh kurang praktis untuk mencari hadis-hadis tertentu berdasarkan pembahasannya. Terus yang kelima yaitu kitab Mustadrak. Selanjutnya yaitu kitab Mustadrak. Nah, kitab Mustadrak ini berisi hadis-hadis yang sebenarnya memenuhi syarat kitab hadis sahih tertentu, tapi belum dimasukkan oleh penyusun kitab tersebut. Nah, contohnya yang paling terkenal adalah Mustadrak Al-Hakim. Jadi, fungsi kitab ini adalah sebagai pelengkap terhadap kitab-kitab hadis sahih yang telah ada sebelumnya. Nah, terus selanjutnya ada kitab hadis kanonik. Nah, setelah memahami tipologi kitab hadis, sekarang kita masuk pada pembahasan kitab hadis kanonik. Nah, kitab hadis kanonik ini adalah kitab-kitab hadis yang telah diakui secara luas oleh para ulama sebagai rujukan utama dalam kajian hadis, yaitu yang pertama ada Kutubul Sittah. Yang pertama adalah Kutub Al-Sittah ataupun 6 kitab hadis utama. 6 kitab tersebut yaitu yang pertama ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Daud, Sahih Tirmidzi, Sahih An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, jadi kitab ini tuh menjadi rujukan utama umat Islam, khususnya dalam tradisi keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus selanjutnya ada Kutub Al-Tis'ah. Nah, kemudian berkembang menjadi Kutub Al-Tis'ah, yaitu 9 kitab.
Selain 6 kitab sebelumnya, ditambah lagi 3 kitab lagi, yaitu yang pertama ada Musnad Ahmad, terus yang kedua ada Muwatta Imam Malik, yang ketiga ada Sunan Ad-Darimi. Dengan menambahkan 3 kitab tersebut, kajian hadis menjadi lebih luas dan lebih kaya referensinya. Nah, jadi kesimpulannya, tipologi kitab hadis merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menyusun hadis agar lebih mudah dipelajari gitu. Nah, setiap jenis kitab ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, yang pertama kayak kitab musnad disusun berdasarkan para sahabat. Terus kitab sunan disusun berdasarkan bab fikih. Terus kitab jami' ini membahas seluruh aspek ajaran Islam. Terus kitab mu'jam disusun berdasarkan nama perawi, dan kitab mustadrak berfungsi untuk melengkapi kitab hadis sahih. Nah, sedangkan kitab hadis kanonik terdiri dari kutub al-sittah sebagai rujukan utama dan kutub al-tis'ah sebagai pengembangannya yang lebih lengkap. Nah, jadi demikian penjelasan yang bisa saya paparkan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.